Pengenalan alat. Ini adalah alat-alat untuk pemasangan NGT. Sebelum tindakan, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, pasang handscoon. Lalu ukur selang NGT dari ujung telinga ke hidung, dari hidung ke area lambung, seperti ini. Setelah itu, tandai selang dengan klem atau dengan plester. Setelah itu, berikan gel kepada selang NGT. Setelah itu, masukkan selang NGT ke hidung secara perlahan. Masukkan dengan batas yang sudah ditentukan. Setelah itu, lakukan pengecekan. Dengan cara masukkan ujung selang ke dalam air. Jika terdapat gelembung, berarti selang NGT masuk ke paru, dan jika tidak ada gelembung, berarti selang NGT masuk ke dalam lambung. Lalu pengecekan yang kedua menggunakan spuit. Ambil udara terlebih dahulu. Masukkan ke ujung selang. Lalu kita memakai stetoskop. Jika terdengar bunyi seperti orang lapar, maka selang NGT masuk ke lambung. Lalu tekuk kembali selang NGT. Setelah itu, gulung selang NGT dengan kasa agar tidak kemasukan udara.
Setelah itu lakukan fiksasi agar selang NGT tidak kemana-mana atau tidak copot. Setelah itu posisikan pasien dengan posisi nyaman. Alat-alat untuk pemasangan kateter, ada duk bolong, lalu ada urine bag, lalu ada selang kateter, lalu ada handgun steril, lalu ada bengkok, lalu ada gel, lalu ada pinset dan kasa untuk membersihkan area. Pasang handgun. Setelah itu bersihkan area genitalia dengan kasa steril dengan posisi memutar dari ujung gland lalu ke bawah ke korpus uretra, lalu ke bagian pubis, lalu pasang duk bolong. Setelah itu berikan gel ke lubang uretra, lalu pasang selang NGT dengan pelan-pelan. Sampai mentok. Setelah itu berikan Aquades agar kateternya mengembang di dalam.
Setelah itu tarik kembali kateter hingga mentok seperti itu ya. Lalu buka duk bolong. Jika sudah mentok seperti itu berarti pemasangan kateter berhasil. Lalu pasang urine bag. Setelah itu lakukan fiksasi. Lalu gantungkan urine bag di bawah tempat tidur pasien. Ini adalah alat-alat untuk memasang infus. Yang pertama ada bak instrumen, lalu aboket. Di sini saya memakai nomor 22 yang berwarna biru. Lalu saya memakai 3-way. Lalu ada spet 5 cc. Ada aqua bides sebagai cairan infus. Lalu ada IV dressing atau plaster untuk fiksasi. Lalu ada selang infus. Lalu ada tourniquet dan alkohol swab. Itulah untuk alat-alat pemasangan infus. Yang pertama kita lakukan adalah buka tutup botol pada botol infus, kemudian kita tusuk pada tanda out pada botol infus, kemudian kita isi terlebih dahulu tabungnya kurang lebih setengah atau sepertiga, dan alirkan cairannya, jangan sampai ada udara di selang. Lakukan gerakan ini jika vena tidak terlihat pada pasien. Buka vemplon terlebih dahulu. Kemudian pasangkan string kurang lebih sekitar 5 cm di atas vena yang akan kita tusuk. Pastikan cari vena terlebih dahulu yang akan kita tusuk dengan syarat lurus dan tidak bercabang. Pastikan vena yang akan Anda tusuk. Setelah sudah pasti, buka kapas alkohol. Kemudian pasien suruh menggenggam dengan cara jempol ada di dalamnya. Kemudian lakukan disinfektan, bisa dengan sekali usap atau dengan cara memutar dari dalam keluar. Jika Anda menggunakan aboket, bagian kupu-kupu buka terlebih dahulu, ibu jari di ujung dan jari tunjuk serta jari tengah berada di kupu-kupu. Ukur vena dengan vemplon atau aboket terlebih dahulu.
Kemudian kemiringan penusukan sekitar 15 sampai dengan 45 derajat. Tusuk vena yang sudah jelas. Jika sudah masuk, akan ditandai dengan keluarnya darah pada indikator. Perhatikan tanda panah merah tersebut. Kemudian tarik sepertiga jarum, kemudian akan ditandai mengalirnya darah pada semplon tersebut. Tandanya sudah masuk ke dalam pembuluh darah vena. Kemudian masukkan sisanya. Setelah itu buka string atau tourniquet, kemudian jarum kita lepaskan dan biarkan darah mengalir pada femplon agar tidak ada udara antara ujung femplon dan juga ujung selang infus. Kemudian pastikan sudah benar-benar mengalir atau terpasang dengan benar dengan cara mengalirkannya cairan infus tersebut dan menetes sempurna. Lakukan fiksasi. Usahakan fiksasi menggunakan transparan film. Kenapa? Karena agar kita lebih mengetahui tanda-tanda flebitis terjadi. Bisa dengan transparan film atau apa saja. Jika tidak ada transparan film, bisa menggunakan plaster apa saja yang ada di tempat kerja Anda. Demikian tadi proses pemasangan infus. Semoga bermanfaat. Ingat, jagalah kesehatan karena menjaga lebih baik dari mengobati. Terima kasih.